kepandaian membidik yang terbaik, yang baik ini adalah juga pilihan Allah. Sehingga ada orang itu kalau melihat seseorang hanya melihat jeleknya saja. Tapi kalau Anda ingin baik dan mulia, biasakan melihat orang dari sisi baiknya dan sampaikan kepada orang lain, maka akan menghasilkan apa itu? Perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga benar-benar Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang pernah kami sampaikan tentang menjadi juru damai. Pada pertemuan yang lalu kami sampaikan bahwa untuk menjadi juru damai adalah tahan lesan kita untuk bicarakan kejelekan seseorang. Sebab kejelekan yang kita sebut akan menjadikan orang yang mendengar membenci orang tersebut. Tanpa kita sadari, kita telah mengadu domba. Dan pada kesempatan ini kami akan sampaikan bagaimana kita menjadi juru damai adalah biasakan kita menyebut kebaikan seseorang. Umat Nabi Muhammad punya kebaikan, hendaknya kita sebut. Kalau kita belum bisa menyebut karena punya permasalahan pribadi, paling tidak kita tidak menyebut kejelekannya. Jadi kalau tidak menjadi juru damai, paling tidak jangan menjadi pengadu domba deh gitu. Tapi hari ini Masya Allah kita sudah terbiasa dengan caci maki dan olok-olok, ungkap, mengungkap, bongkar, membongkar kesalahan. Sehingga orang awam pun berani sekarang mengungkap atau mencaci, mengolok orang-orang tokoh atau ulama. Belum lagi nanti macam-macam, sesaat kita mencaci pejabat, sesaat mencaci artis, sesaat mencaci narapidana. Penjahat pun bukan tugas kita untuk mencaci maki dan mengolok. Orang bisa berbuat jahat tapi bisa saja tobat kok nanti. Sebetulnya lesan kita sudah terbiasa dengan caci maki, olok dan membicarakan kejelekan seseorang. Maka kita rubah sekarang. Kita ingin bicarakan kebaikan. Biasakan membicarakan kebaikan seseorang. Ini adalah luar biasa pengaruhnya. Indah. Contoh saja jika ada tetangga. Mungkin kita lagi sebagai pengurus masjid. Kita punya tetangga masjid yang sangat dekat. Nggak pernah dia sholat ke masjid. Nggak tahu sholatnya di mana. Sudah begitu, Masya Allah dia, ya segala macam mungkin kejahatan banyak dilakukan. Anggap saja punya 10 poin kejelekan. 10 poin kehidupan. 9-nya jelek. 9 jelek, maka cuman karena Anda orang bijak, kalau di masjid kemudian tetangga tadi lewat, yang dibahas adalah 1 poinnya. Misalnya dia memang nggak baik, minum semuanya pada nggak benar dia. Cuman 1 tok waktu bangun masjid dia ikut-ikut. Kan punya kebaikan bangun masjid, bantu bangun masjid. Cuman karena Anda orang bijak, maka di saat Anda berkumpul dengan pengurus masjid dan yang lainnya, tetangga tadi lewat menyapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setelah beliau pergi, Anda sebut kebaikannya. Subhanallah. Dia tetangga yang telah berkiprah membangun masjid ini. Apa yang terjadi saat itu? Yang ada di masjid yang mendengar ungkapan Anda mulai terpesona. Sehingga memandang orang tersebut dengan pandangan sejuk. Bahkan setelah keluar dari masjid melewati rumah orang tersebut, menjadi menyapa dengan halus, lembut, Assalamualaikum, indah. Apa yang terjadi setelah itu? Orang yang hanya membantu di masjid tapi dia mungkin berjudi, mabuk. Karena melihat orang yang berada di masjid itu memandang wajah mereka dengan pandangan sejuk, dia tertarik ingin pergi ke masjid. Akhirnya datanglah ke masjid. Karena Anda bijak, Anda tidak bicarakan kejelekannya. Coba. Kalau Anda dengan kesombongan Anda lalu berkata, dia pernah nyumbang di sini, tapi pulang nyumbang judi, pulang nyumbang mabuk. Sehingga yang berada di masjid itu menjadi memandang dia dengan picik, hatinya kotor. Kemudian setelah keluar dari masjid, melewati rumahnya tetangga tersebut sudah memandang dengan pandangan picik. Maka tetangga masjid tadi yang semula mungkin rindu untuk berbuat baik ke masjid dan ingin dekat ke masjid, cuman karena perilaku orang yang di masjid menjadi jelek karena Anda, maka Anda punya andil besar di dalam menjerumuskan orang. Itulah. Tapi kalau Anda biasa menyebut kebaikan, ada manfaatnya. Kalaupun mungkin orang itu sangat bermasalah, cukup Anda tidak menyebutkan kejelekannya. Kalau Anda tidak bisa menjadi juru damai, paling tidak jangan Anda menjadi pengadu domba. Membicarakan kebaikan, termasuk ini adalah mulai dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuh-musuh Allah mencoba membicarakan kejelekan Nabi yang tidak pernah ada. Orientalis lihat.
Lihat sisi negatif yang tidak pernah ada. Sisi negatif dalam pandangan dan dugaan mereka. Lihat masalah poligami, masalah waris, masalah ini dituduhkan kepada baginda Nabi. Yang macam-macam lihat. Karena mereka punya mata memang mata kotor. Terus ke bawah kepada para ulama-ulama Rasulullah. Lihat. Sehingga ada budaya yang sangat mulia yaitu manaqib. Manaqib itu adalah membicarakan tentang kisah para ulama. Kebaikan-kebaikan para ulama. Yang disebut adalah kebaikannya. Kenapa? Agar umat yang mendengar berita kebaikan tentang ulama tersebut terpesona hatinya. Sehingga keterpesonaan inilah yang menjadikan dia rindu untuk mendengar. Setelah ia mendengar dia akan faham. Setelah faham dia akan berusaha untuk membuat perubahan. Dan tidak perlu kita menyebut kejelekannya. Coba kalau ada orang yang kerjaannya mencaci dan mengolok ulama, apa buah yang didapat? Orang yang mendengar tidak semakin dekat kepada kebaikan. Bahkan mungkin akan punya penilaian yang jelek kepada para ulama. Akibatnya apa? Karena penilaian yang tidak baik kepada ulama, mereka semakin jauh kepada ulama. Apa yang terjadi? Jauh dari agama, jauh dari Allah. Maka, biasakanlah Anda dalam keadaan apapun untuk bisa menjadikan lesan Anda lesan yang baik. Jangan membicarakan kejelekan orang, ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kemudian biasakan membicarakan sisi baik dari hamba Allah. Itu orang cerdas. Orang cerdas seperti ini sebuah kisah. Ada seorang raja ini kebetulan cacat. Ini kan kecerdasan dalam mendidik. Seorang raja itu cacat. Telinganya sebelah. Mengundang 3 tukang kameramen atau tukang lukis. 3 kameramen untuk membidik sebuah gambar nanti akan diekspos, akan dipajang. Nama. Kemudian orang yang pertama memoto raja dengan jujurnya. Set dipoto, akhirnya waktu dijadi fotonya kelihatan kupingnya nggak ada sebelah. Raja murka marah. Nggak, jangan, saya malu dengan begini. Yang kedua mendengar raja marah dengan tukang foto atau tukang lukis yang pertama. Yang kedua ya akhirnya dari foto tersebut dilengkapi telinganya. Sehingga sang raja telinganya jadi utuh kiri kanannya. Setelah foto itu jadi sampaikan raja, iya orang lain menganggapku mulia, tapi orang yang tahu saya cacat akan menertawakan saya. Dimarahi juga itu tukang foto yang kedua. Tukang foto yang ketiga, rupanya dia adalah cerdas. Dia tidak membidik foto dari depan, akan tapi mengambil dari arah kiri sang raja. Setelah jadi foto, sang raja kelihatan ganteng begitu, kelihatan telinga kiri yang ada, telinga kanannya tertutup oleh wajahnya. Setelah itu, acung jempol. Sang raja menyanjung dan berikan hadiah. Ini sebuah contoh saja. Artinya, kecerdasan fikir itu membantu. Untuk kita itu benar di dalam memilih, melaksanakan sesuatu. Maka, kepandaian membidik yang terbaik, yang baik ini adalah juga pilihan Allah. Sehingga ada orang itu kalau melihat seseorang hanya melihat jeleknya saja. Melihat kebaikannya nggak bisa. Itu nasib buruk. Tapi kalau Anda ingin baik dan mulia, biasakan melihat orang dari sisi baiknya dan sampaikan kepada orang lain, maka akan menghasilkan apa itu? Perdamaian. Semoga Allah menjadikan kita juru damai yang sesungguhnya. Jangan bicarakan kejelekan orang dan bicarakan kebaikannya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.